Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in والعلماء والولي الله خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Supaya wahai bangkit dan muslim sesuatu walau bapak ustaz yang habis mengumpulkan orang lain wali jauhnya kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat urusan di Koreati desa kecamatan Basudan Allah wa berilahu warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإيمان Alhamdulillah ya Rabbil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala ar-Rahman wa la subhanahu bal ibadun mukarramun لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 26 sampai dengan 29 yang artinya, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak berbicara mendahulunya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan Jahannam. Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan Jahannam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Alhamdulillah, ibu-ibu sehat sadaya. Alhamdulillah. Saya habis flu dari hari Selasa yang dulu itu ya, sampai Rebo tak paksain ke Cilacap, kondisi meriang saya paksakan ke Cilacap karena sudah tugas. Terus kemudian sampai Kamis, malam Jumat saya paksakan juga tetap asinan. Untuk kita adakan keliling juga. Malam Sabtunya, malam Jumatnya lumayan panas tiris dah lumayan.
Sampai malam Sabtu yang harusnya ke Tembong nggak jadi karena makin meriah. Sabtu Minggu alhamdulillah sudah mulai sembuh. Senin bisa kerja lagi. Maka Minggu nggak bisa melihat yang lagi bangun jembatan, saya nggak bisa melihat. Alhamdulillah jembatannya halus ya Bu. Terima kasih kepada semua saja yang telah hadir baik tenaganya, baik hartanya maupun doa maupun pemikirannya, sehingga jembatan yang jalan juga dapat rapi, dapat bermanfaat untuk semua yang lewat. Semoga jalan tersebut membawa keberkahan untuk semua saja yang lewat. Amin ya rabbal. Yang namanya pembangunan tidak hanya pembangunan fisik, tetapi pembangunan mental, pembangunan karakter, pembangunan jiwa, dua-duanya harus berjalan. Kalau di daerah yang dibangun masjidnya saja, tetapi akhlaknya tidak dibangun, kira-kira bagaimana? Nampak ya. Masjidnya mewah, tapi perilakunya masyarakatnya kurang baik. Maka pembangunan baik fisik maupun rohani itu juga harus berjalan. Seperti kita dapat ngaji seperti ini, insya Allah dalam rangka membangun rohani, membangun akhlak. Akhlak yang bagaimana? Akhlak yang hadi apa yang goreng? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Masjidnya dibangun, jalannya dibangun. Jangan lupa membangun masjid dalam hatimu. Masjid yang paling besar di dunia ini apa? Mekah. Ya. Masjidil Haram. Ya. Masjidil Haram ya. Yang di Mekah itu masjid terbesar ya. Yang semua umat Islam sedunia kiblatnya adalah di Ka'bah. Itu masjid secara fisik ya. Lebih kecil lagi apa? Masjid tingkat provinsi ya. Kalau di Jawa Tengah di Semarang sana ya. Kalau di se-Indonesia senegara Istiqlal, bener nggak? Istiqlal ya. Itu level negara itu Istiqlal ya. Level provinsi di Semarang. Level kabupaten ada masjid apa itu? Namanya Darussalam bukan ya? Masjid apa ya? Yang di Cilacap itu ya, Masjid Agung Cilacap itu ya. Ya. Kalau yang di kecamatan masjid apa itu namanya? Mujahidin ya, Mujahidin. Kalau masjid jami levelnya desa. Kalau levelnya kecamatan masjid apa? Masjid Agung ya. Masjid apa itu Bu namanya? Kalau level kecamatan apa? Kalau level desa kan masjid jami ya. Iya kan? Masjid jami. Jami Al-Munawwarah Sadahayu katakanlah. Tapi kalau bener nggak tahu ini masjid jami apa ya? Yang itu mungkin ya, yang di samping balai desa itu mungkin ya. Al-Ikhlas, Masjid Jami Al-Ikhlas. Kalau level dusun di Simbar namanya masjid apa ini? Baitul Hikmah. Jangan lupa itu semua adalah masjid. Masjid adalah rumah Allah. Kira-kira kalau di rumah Allah berani macam-macam enggak? Enggak. Siapa yang berani ghibah di masjid? Kebangetan. Hati-hati ya pengajian sambil nunggu kayaknya datang di masjid ghibah.
Ya, kebangetan. Terus di rumah Allah masih melakukan ghibah. Termasuk saya sama aja. Kalau nunggu maghrib sampai isya itu ya, bapak-bapak sama bu, sama bapak-bapak pun juga jiwa ghibahnya meronta-ronta ya. Sama ya. Ya. Tetapi apa ya? Jangan kebangetan 3 detik langsung segera istighfar. Kalau di rumah Allah ada yang berani mencuri, ada mencari kotak amal. Kebangetan ya. Di masjid ada yang berbuat dosa lagi. Tapi kebanyakan kalau di masjid itu nggak ada yang berani mau macam-macam ya. Bunuh orang nggak mungkin berani ya. Nggak mungkin berani. Karena apa? Masjid adalah tempat yang suci. Ya, maka dinamakan kalau Masjidil Haram itu masjid yang suci. Ya. Sejatinya masjid ini yang kita duduki ini adalah masjid secara fisik. Pertanyaannya apa? Iya, Allah berada di masjid. Top. Ini kan rumah Allah ya. Pertanyaannya apakah Allah hanya di masjid? Top? Tidak. Allah ada di setiap meliputi apapun. Di sawah ada Allah enggak? Di rumah ada Allah? Sampaian pergi ke Aceh ada Allah? Ada. Berartinya alam semesta dimanapun kita berada, meskipun terdampar di tengah laut, di situ ada Allah. Berarti bagi orang yang beriman, rumah Allah tidak hanya berada di masjid, di sawah juga rumah Allah, di keluarga juga rumah Allah, di pasar juga rumah Allah. Sehingga apa? Mengibaratkan dirinya sedang berada di masjid terus, sehingga tidak berani berbuat hal-hal yang dilarang oleh Gusti Allah. Kalau keluar dari masjid itu sama aja rumah Allah enggak? Saya tanya, besok Rebo katanya mau syukuran ya. Ibu-ibu syukuran? Bener ya? Iya. Hah? Lain, itu mah syukuran jembatan dan jalan. Ilande. Apa budaya? Alhamdulillah. Sing diundang siapa? Oh, maksudnya ibu-ibu nak? Yang sempat ya. Oh, yang sempat. Tak tanya, kalau besok duduk di situ di tempat jalan itu rumah Allah enggak? Rumah Allah sama, tetap itu juga masjid Allah, rumahnya Allah. Secara hati, dimanapun kita berada, kita sedang berada di rumahnya Allah. Meskipun di tengah sawah, meskipun di tengah hutan, meskipun di dalam WC sekalipun, sejatinya kita tetap berada di rumahnya Gusti Allah. Kenapa seperti itu? Kenapa? Kenapa kok di luar pun juga dikatakan masjidnya Allah? Jangan terpaku ya Bu ya. Masjid Allah itu tidak hanya berupa bangunan ini, tidak hanya. Ini masjid syariat. Masjid secara syariat. Secara hakikat dimanapun kita berada, kita sedang berada di masjid atau di rumahnya Gusti Allah. Sehingga saya sadar seperti itu, sudah sadar, oh saya di rumah tetangga juga di rumah Allah, saya di hutan juga di rumah Allah, saya di warung juga di rumah Allah. Tidak mungkin berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di besok ngariung di situ, lamun hati ngesadar etak sebenarnya ker di rumahnya Gusti Allah, mual aya omongan untuk genah ya. Iya.
Orang ngariung sedekah bumi ya, meskipun cuma di pelataran itu juga sama, kita sedang di rumahnya Allah, hati sedang nyambung terus sama Allah. Yang sejatinya rumah Allah, masjid yang paling penting adalah dalam hati. Di dalam hati. Bangun masjid yang megah dalam hatimu. Caranya bagaimana? Meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Berarti masjid paling gede di mana tadi? Di Mekah. Masjid yang paling penting ada di dalam hati. Ya. Tetapi tidak di dalam hati kita belum tentu ada masjid. Bisa jadi yang ada adalah sawah. Yang ada adalah apalagi pasar ya. Hati kita itu tidak dibangun masjid, sehingga kalau nggak ada masjid di hati nggak mungkin ada Allah. Yang ada apa? Yang ada apa di dalam hati kita selain Allah? Kita cintai ya, ada uang, ada pangkat, ada jabatan dan sebagainya. Itu semua yang menghiasi hati kita. Maka kalau kita nyambung terhadap materi kita yang kemarin, masih ingat tentang apa? Ada yang ingat kemarin materinya tentang apa? Subhanallah. Mungkin bisa ngomong malaikat berarti ingat ya. Malaikat apa kemarin? Israel. 4 malaikat itu dinamakan di kalangan ulama namanya malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin. Muqarrabin artinya dekat. Dekat dengan bin Allah. Malaikat yang paling dekat dengan Allah. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu, menyampaikan ilmu. Kalau kepada Rasulullah namanya menyampaikan wahyu. Kalau kepada umatnya Rasulullah menyampaikan ilmu. Kalau dalam kita mengimami malaikat, di sini ada dalam Al-Quran diceritakan mereka berkata Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Zaman dulu itu orang kafir itu menganggap malaikat itu sebagai anaknya Allah. Nauzubillah ini. Padahal Allah dikatakan jelas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Allahu samad, Allah tempat berlindung. Allahu samad, Allah tempat kita bergantung. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanak. Ibu-ibu semua punya anak? Berarti ibu-ibu bukan Tuhan ya. Tidak pantas jadi Allah. Jangan merasa gembelengan karena punya anak. Kalau punya anak berarti orang pantas disebut sebagai Tuhan. Jin punya anak enggak? Punya. Jin punya anak enggak? Punya, tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Jin tidak pantas disembah. Karena apa? Dia saja punya anak. Sedangkan Tuhan kita Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanak. Berarti jin itu tidak boleh disembah karena dia memiliki anak. Terus kemudian malah parahnya lagi dalam ayat ini dikatakan menjadikan malaikat sebagai anak, berarti kan menuduh Allah punya anak gitu ya. Itu termasuk apa? Akidah yang salah ya. Akidah yang tidak tepat. Lalu dijawab oleh Allah, Maha suci Dia. Maha suci Allah,
tidak beranak, tidak makan, tidak minum ya. Tidak diperanakkan, ya kan? Tidak butuh pakaian, ya, tidak butuh air, itulah Allah Maha Suci. Tidak punya dosa, ya, karena yang menciptakan dosa. Tidak butuh air karena yang menciptakan air, ya. Tidak butuh makanan, kau yang memberi makanan. Apalagi sampai dituduh malaikat itu sebagai anaknya Allah. Tidak. Jawabannya apa? Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Hamba berarti bukan anak. Hamba artinya ciptaan, makhluk. Yang namanya hamba pasti patuh terhadap yang menciptakan. Malaikat itu makhluk satu-satunya yang diberi oleh Allah cuman iman tok, tidak punya nafsu. Yang ada itu patuh terus, Bu. Ya, patuh. Nek Allah memerintahkan membalikkan gunung Uhud, ya. Waktu itu Rasulullah diejek oleh kaum Taif. Bahkan malaikatnya mengatakan, bagaimana ya Rasulullah jika gunung ini tak timpakan ke kaum Taif itu? Tidak, kata Rasulullah. Tidak, jangan. Padahal kalau gunung itu ditimpakan ke kaum Taif, habis ya Bu ya. Jadi malaikat gunung itu ada yang menjaga, Bu. Gunung bisa kokoh, itu juga ada yang menjaga malaikatnya. Bumi bisa berputar, tidak goyang-goyang ya. Nah, goyang-goyang repot Bu makhluknya ya. Repot. Itu yang menjaga siapa? Malaikat juga. Ya. Malaikat juga. Yang menjaga matahari kokoh, yang menjaga bintang-bintang bisa tidak berbenturan, itu juga ada malaikatnya. Kalau Allah perintahkan kiamat ya sudah habis. Bisa habis dalam waktu sekejap. Kembali, sebenarnya malaikat adalah hamba-hamba. Berarti malaikat juga makhluk. Tidak boleh disembah. Kalau bertawasul boleh. Bertawasul itu bukan meminta ya. Bertawasul itu kita memohon kepada Allah dengan menyebut makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Contoh Rasulullah. Kita bertawasul. Kita meminta kepada Allah dengan menyebut makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Contoh Rasulullah, malaikat Allah, para hamba Allah yang soleh-soleha itu boleh, ya, diperbolehkan. Tetapi bukan berarti kita minta ke Nabi Muhammad, bukan berarti kita minta ke malaikat, ya, karena semua itu juga masih makhluknya Gusti Allah. Malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan, bukan anaknya Gusti Allah. Lantas pertanyaannya, apakah Allah mengatur semua alam semesta ini butuh bantuan malaikat? Jaga gunung merintahkan malaikat, jaga matahari merintahkan malaikat, memberi hidayah merintahkan malaikat. Apa nggak bisa Gusti Allah langsung gitu? Kira-kira gimana? Contoh, saya nyuruh Bibi pergi ke rumah Teh Hiro. Teh, Bibi tolong belikan rokok gitu semisal. Bibi itu seolah malaikat yang tak suruh gitu ya. Saya, apa nggak bisa langsung ke Teh Hiro gitu loh? Maksud saya gitu. Bisa. Jawabannya bisa. Tetapi Allah menyuruh malaikat itu bukan berarti butuh malaikat. Ya. Karena Allah dengan malaikat itu tidak bisa terpisahkan, Bu. Nek saya dengan Bibi kan terpisah ya. Saya merintahkan Bibi ke Tete Iro. Saya dan Bibi kan terpisah raganya. Ya enggak? Ya. Kalau malaikat tidak seperti itu. Allah berada dalam jerunya malaikat juga. Artinya tidak membutuhkan, tidak, meskipun bahasanya merintah, tetapi sejatinya yang berperan ya Allah ini.
Yang menggerakkan malaikat itu ya Allah, Allah kene. Berarti aslinya yang bergerak malaikat apa Allahnya? Allahnya. Ya. Seolah-olah malaikat yang jaga gunung ya. Seolah-olah malaikat yang memberikan wahyu, memberikan ilmu, tetapi sejatinya malaikat pun juga cuman wayangnya Gusti Allah. Malaikat pun juga cuman wayangnya Gusti Allah, yang berperan tetap Gusti Allah. Berarti Allah tidak butuh malaikat, tetapi malaikat diperankan oleh Allah dalam rangka untuk menunjukkan kekuasaannya Allah. Aku adalah Sang Kholik, Sang Pencipta. Jelas nggih? Malaikat bukan anaknya Gusti Allah. Meskipun sebagai makhluknya Allah, tetap aslinya yang berperan juga Gusti. Di dalam malaikat, malaikat itu tercipta dari apa? Cahaya nggih? Cahaya. Di dalam cahayanya malaikat itu, yang asalnya cahaya itu, ada Nur Muhammad. Di dalam apapun itu ada Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah cikal bakal malaikat, cikal bakal manusia, cikal bakal hewan, cikal bakal alam semesta, jin, buruk, surga, neraka. Cikal bakalnya adalah Nur Muhammad, ya, cahaya di dalam cahaya. Bayangkan Rasulullah, malaikat tercipta dari cahaya nggih? Di dalam cahaya itu ada cahaya lagi namanya Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad itu ada Allah Subhanahu wa taala. Asline kabeh ya Allah ke. Paham nggih Bu ya? Paham nggih? Berarti yang kau lihat jangan malaikatnya berhenti di malaikat, tetap yang kau lihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama di dalam ayam. Ayam itu ada daging, ada darah, ada tulang nggih, ada bulu ya. Di dalam daging, tulang, darah, bulu itu susunannya adalah kalau dibelah, paling kecil adalah atom, dibelah lagi paling kecil adalah Nur Muhammad. Ya. Nur Muhammad di dalamnya yang menggerakkan hidup di dalam hidup itu ya Gusti Allah. Gak mungkin ada ayam kalau tidak ada Gusti Allah, gak mungkin. Ya. Di dalam manusia, ya, manusia terdiri dari dua, ruh, bener nggih, sama jasmani, ya. Di dalam jasmani itu ada darah, ada tulang, ada kulit, betul nggih? Ya, ada sel darah. Berarti nanti dibelah lagi, paling kecil sel darah, sel tulang, sel kulit, ya. Dibelah lagi, namanya yang paling kecil tetap atom, ya, atom. Di dalam atom itu dibelah lagi ada cahaya Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad itu dibelah lagi tetap semua yang hidup berperan adalah Gusti Allah. Di dalam ruh pun juga sama, Bu. Ruhnya manusia ya itu berasal ditiupkan langsung oleh Allah. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan kutiupkan ruhku. Kutiupkan ruhku. Berarti ruhnya saya, ruhnya panjenengan itu karena ditiupkan ruhnya Allah Subhanahu, asalnya dari satu maharuh yaitu Gusti Allah. Wes. Allah cedak ya karo kita ya. Cedak banget. Kalau kita sudah paham asal usul diri kita seperti ini, bisa paham siapa Allah. Siapa Tuhan kita yang menggerakkan semua hidup di dunia ini. Dialah hidup di dalam hidup. Hidup di dalam hidupnya ayam, hidup di dalam hidupnya manusia, dalam hidupnya angin, bahkan mohon maaf di dalam hidupnya ruang waktu ini, Bu, yang kosong ini. Ini meja nggih. Di dalam meja ini ada ruang kosong nggak? Hah? Ada ya? Ada ya? Mana? Kelihatan nggak? Tapi ada. Nggak kelihatan tapi ada. Di dalam ruang kosong ini tahu isinya apa? Ini aja ruang kosong di masjid ini. Ya. Ruang kosong di masjid ini isinya apa? Hah?
udara, terus apalagi debu mungkin ya. Ya. Udara, debu secara teori fisika itu kalau dibelah-belah tetap atom. Dibelah lagi tetap Nur Muhammad, dibelah lagi tetap Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kosong ini enggak ada. Ada. Yang kosong ini sejatinya ada. Yang kelihatannya enggak ada ini sejatinya ada. Jangan bilang kalau Gusti Allah tidak ada. Wes paham nggih? Jadi nek digambar Gusti Allah itu mana? Ini. Gusti Allah mana? Ini. Ini mana meliputi segala sesuatu. Bahkan di dalam ruang kosong pun juga ada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam cahaya juga ada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Tetapi meskipun di dalam ayam, di dalam manusia, bukan berarti Allah bertempat, tidak, bukan. Tapi Allah laisa kamitsli, tidak bisa disamakan dengan apapun, tetapi meliputi hidup apapun. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Wis. Maka nek wis paham itu tidak ada yang bisa kita akui. Ini tubuh saya itu udah nggak bisa, Bu. Nek secara syariat boleh, ini tangan saya. Secara syariat nggih. Ini rambut saya, ini kecantikan saya, ya. Yang kok dulunya muda, cantik kok sekarang makin makin peot. Lamun ngora gelis-gelisna di aku, aing gelis ya. Lamun geus kolot, untuk di aku. Untuk di aku, lamun iya gelisna aing. Untuk di aku. Hah? Apa sih tergelus di aku, iya cantik na aing ya, kerpeot untuk di aku. Apa kajen cantik di aku, peot tetap di aku, tetapi hati mengatakan semuanya miliknya Gusti. Ibu-ibu yang punya uban siapa angkat tangan? Semua nggak surga? Uban itu adalah makhluknya Gusti Allah, pembawa berita. Uban nambah 1 ya. Oh, berarti makin dekat dengan kematian. Uban nambah 2, makin tambah lagi dekat dengan kematian. Coba dihitung, ubannya ada berapa? Ada yang berani ngitung? Kemarin 1 tahun yang lalu uban cuma 1, sekarang kok jadi 10. Berarti makin dekat dengan kematian. Enggak usah takut, Bu. Kematian itu sesuatu yang Sing jadi masalah bukan seberapa banyak harta kita, bukan seberapa banyak sawah kita. Yang jadi masalah bukan seberapa tinggi derajat kita, tetapi yang jadi masalah bagaimana meninggalnya kita nanti. Apakah dalam kondisi ingat Gusti Allah atau dalam kondisi lalai terhadap Gusti? Nek pas kondisi ingat berarti husnul nek kondisinya lalai wis mau sakaratul maut isih nanyakeun, "Duk, itu sawahnya geus dipacul encan." Nauzubillah ini. Wis, itu berarti dalam keadaan lalai. Itulah, Bu ya. Yang jadi masalah bukan berapa banyak harta kita, tidak. Yang perlu kita khawatirkan pas detik dicabut oleh Allah itu dalam kondisi ingat Gusti Allah atau enggak. Makanya saya sudah mewanti-wanti, kuncinya cuma 1. Terus terapkan zikir sirul asror. Zikir yang sudah tidak lagi dilafalkan, tidak lagi disebut, tidak lagi bersuara, tidak lagi dibatin, tetapi zikir yang terus melihat Allahnya dalam apapun. Wes itu kuncinya. Nek jenengan zikir suara, zikir tingkat 1, elingnya paling habis maghrib, habis duhur, habis asar, itu pun buru-buru ya. Bener nggak?
Kakara subhanallah ping 10 terus di aku 30 gitu ya. Itu namanya zikir yang masih dalam keadaan lalai. Zikir yang kedua, zikir yang di batin. Allah, 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 tetapi hati masih mencintai harta, tahta, wanita, masih mengakui aku yang berzikir. Berarti zikirnya juga masih dalam keadaan lalai. Lantas bagaimana? Zikir 1 laksanakan, zikir 2 laksanakan, zikir 3 juga amalkan. Lihatlah Allahnya dalam apapun. Lihatlah hidup di dalam hidup. Contoh, saya kemarin sakit, ya. Lihatlah dalam sakit ini ada hidup yang memerankan virus. Ya. Di dalam tubuh ini ada virus yang menyebabkan sakit, betul ya? Ya. Di dalam virus itu ada yang menggerakkan yang namanya Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad itu ada yang berkuasa lagi hidup, yaitu hidupnya Gusti Allah. Sehingga dalam keadaan sakit, dalam tetap keadaan kita mengingat hidup dalam hidup itu tadi, yaitu Allah Subhanahu. Tidak yang diingat-ingat virusnya, tetapi yang diingat-ingat adalah di dalam virus itu ada hidup yang berkuasa, yaitu Gusti. Nah, itulah yang dinamakan zikir sirul asrar. Zikir yang mentok pandangannya sampai Gusti Allah. Dengan cara itu engkau dalam keadaan sakit dicabut oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wes. Nek secara syariat di syariat gini Bu, sholawat. Nek sakit disolawatin aja gitu ya. Kenapa kok disolawatin aja? Karena apa? Sakit itu cikalnya adalah Nur Muhammad tadi. Bener nggih? Virus Nur Muhammad. Sholawat yang kita baca akan nyampe kepada Nur Muhammad tadi, yang akan menyampaikan kepada Gusti Allah. Sholawat yang terus dibacakan dengan hati yang terus nyampe kepada Allah, sehingga Nur Muhammad akan dibangkitkan oleh Allah. Nur Muhammad dalam diri kita dibangkitkan oleh Allah, virus yang tadinya berbahaya jadi tidak berbahaya. Sel-sel dalam tubuh kita, dalam ginjal yang tadinya sudah hampir mati, sehingga ginjalnya terganggu. Dalam pankreas, yang sel-sel dalam pankreas sudah hampir mati, yang tadinya hampir terganggu. Pankreasnya, lambungnya, jantungnya, karena kita terus berkomunikasi dengan Nur Muhammad tadi melalui sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sehingga Allah membangkitkan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kan cikal bakalnya sel tadi ya. Nah, akhirnya selnya lagi untuk dibangkitkan cahaya Nur Muhammadnya bangkit, sehingga selnya hidup kembali. Yang tadinya ginjalnya mau rusak jadi sehat kembali. Ya. Itulah cara kerja Allah ya, untuk menyehatkan setiap manusia itu saking gampangnya sebenarnya. Membuat manusia sakit gampang, Allah tinggal mempermainkan Nur Muhammadnya. Nek Nur Muhammadnya dibikin bercahaya, selnya sehat. Nek Allah membuat Nur Muhammadnya redup, selnya jadi tidak sehat, sehingga banyak yang terganggu. Tubuh kita jadi banyak yang terganggu. Itu nggih Bu ya. Mereka tidak berbicara mendahulunya. Tuh, malaikat tidak pernah berbicara mendahului Gusti Allah. Tidak berani gitu ceritanya. Sami'na wa ata'na. Dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Wes tugasnya pemerintah itu apa? Tugasnya malaikat itu cuma satu, manut. Tugasnya malaikat cuma satu, yaitu manut. Nek manusia enggak, tugasnya dua. Kalau enggak manut yo ngeyel. Bener enggak? Iya. Nek setan tugasnya satu, menggoda. Berarti manusia berada di tengah-tengah antara di atasnya ada malaikat, di bawahnya kita ada setan. Makanya manusia dibekali dua, iman dan nafsu.
Nek iman kita harus mengikuti malaikat, nek nafsu berarti kita mengikuti setan. Tak tanya Bu, berarti jadi malaikat gampang ya? Gampang ya? Kenapa gampang? Enggak dikasih nafsu, sehingga mau beriman, bertakwa gampang. Tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu. Nek manusia susah, tetapi nek bisa. Kenapa manusia hebat? Karena dia di sisi lain diberikan iman oleh Allah, di sisi lain diberikan nafsu. Nek ada manusia yang bisa mengalahkan nafsunya, derajatnya lebih baik daripada jin, apalagi daripada malaikat. Nah, gitu ya Bu ya. Nek jenengan bisa mengalahkan hawa nafsu, berarti jenengan lebih baik daripada malaikat. Nek malaikat mending tidak perlu mengalahkan hawa nafsu, yang ada adalah sami'na wa ata'na. Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka malaikat, yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat nih. Malaikat tidak memberikan syafaat, pertolongan, tidak bisa. Ya. Kecuali kepada orang yang diridhai Allah, kecuali berarti bisa. Ya. Kecuali orang yang diridhai Allah. Mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya Allah. Malaikat itu selalu berhati-hati Bu. Tidak pernah gegabah, tidak pernah mendahului perintah, tidak pernah ngeyel, ya, tidak pernah protes. Ya, itulah malaikat. Dan barang siapa di antara mereka berkata, nih, dengarkan nggih. Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh aku adalah Tuhan selain Allah. Nah, kalau ada yang berkata gitu, sungguh aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Tuh. Manusia yang mengaku Tuhan siapa? Tetapi tanpa sadar sebenarnya kita sering mengaku sebagai Tuhan. Tetapi tidak diucapkan. Ketika apa? Merasa paling benar, ya. Merasa paling pinter, merasa paling alim, merasa bisa memberikan nafkah kepada istri. Hati-hati sebenarnya kalau kepada bapak-bapak ini, kalau kepada bapak-bapak ada unsur aing maneh nung hidupan aing, itu berarti secara tidak langsung dirinya mengaku sebagai Tuhan. Lamun tak aing maneh mual hirup, beda aing nung merek duitnya. Seorang bapak suami yang bisa pemikirannya seperti itu, berarti dia sedang menjadi ibu-ibu yang ngomong ya. Nauzubillah ini dari. Jadi Fir'aun itu tidak hanya pas zaman dulu. Kenapa Fir'aun kok tubuhnya diawetkan? Ya, Fir'aun tubuhnya awet ya, sampai sekarang jadi mumi ya. Itu tanda nek sifate Fir'aun itu sampai sekarang tetap ada. Hati-hati. Seorang bapak-bapak biasanya nih. Ibu-ibu mah nggak ada yang di Fir'aun, karena apa? Seorang wanita. Tapi sifatnya bisa jadi seperti kalau apa? Ibu-ibu kalau apa ya? Lamun terjadi pamajikan aing mana yang tak boga nanon. Itu sama aja istighfar ibu-ibu mah gitu ya. Kumaha Bu, istighfar ibu-ibu mah nya ulah boga perasaan siga ki. Ini tanah orang tua aing. Cek pamajikan gitu. Iya, tanah orang tua aing. Hah? Apa? Hah?
Kok iya imah nu bangunkan mertua maneh alias orang tua aing. Maneh di dia cuman numpang hirup. Eta arane pamajikan kerja dipir. Bapak ada teu kalah. Bener. Iya tanah-tanah maneh. Ya. Iya, imah maneh. Ulah kok maneh teu boga nanaon. Teu bisa gawe ya. Nu merek makan maneh tiap poe aing gitu. Guys. Ya Bu ya, ulah gitu ya Bu ya. Nauzubillah ini. Itu tidak diucapkan tidak, tetapi gerembedek dalam hatinya terus-terusan tiap hari. Iya. Bener ya? Tidak diucapkan ke suami, tetapi gembredek dalam hatinya rame tiap hari. Ngalah ke pasar. Ngalah ke pasar. Lamun terjadi pemajikan aing salaki aing ya. Moal maneh mah bisa menangkan pamajikan nu geulis siga aing. Pede. Kepedean. Ya. Dah Bu, suami istri jangan seperti itu ya. Apalagi gini, sebelum nikah itu sudah bayangannya jauh. Ya. Menangkan tetangga, Lin, menangkan tetangga, deket lah. Iya, engke lamun nyen imah di aing-aing di deket sini aja, cek orang tua sana, di deket sini aja gitu kan. Ya udah, kalau gitu saya urun yang bisa dicopot, kira-kira urun genteng. Genteng kan lamun pegatan bisa dicopot deui ya, kecuali keramik hese. Akhirnya mikirnya sampai segitu Bu. Berarti kayak kuring bantunya bantu perabotan, bantu pintu ya, bantunya hawu yang kira-kira lamun anak aing ke pegatan kira-kira bisa dicopotan deui. Aya nu mikir gitu aya. Nauzubillah ini. Ternyata gentengnya popus. Beda naon suami istri pasek tunggal poe. Piringna dibantingan ya. Ya. Sebelum nikahkan anak ge geus boga pikiran siga ki lamun ke anak aing pegatan. Kira-kira sing bisa dicopot deh. Ya, mumpung saya ingat, Bu, saya tanya. Seorang mertua, ibu mertua itu nek bagi jenengan seperti apa? Seperti ibu mertua apa seperti ibu kandung? Tak ulangi lagi, ibu mertua nih jenengan itu dalam hati jenengan seperti ibu mertua apa seperti ibu kandung? Hah? Iya, maksudnya di dalam hati itu engkau anggap hanya ibu mertua atau sudah sama seperti ibu kandung? Hah? Nah, ada yang bilang mertua ibu kandung ibu. Aduh. Ada nggak yang sudah menganggap itu seperti ibu kandung? Ada. Hati-hati. Nek jenengan masih menganggap ibu mertua belum seperti ibu kandung, berarti jenengan belum nikah secara batin dengan suami. Hah? Mal mungkin. Karena apa? Beda ya. Maksudnya jangan disamakan dalam posisi melahirkannya, tidak. Akhlak ya. Dalam rangka dalam segi akhlak. Bu, nek tandane jenengan nikah kepada dengan suami istri itu jangan cuma nikah dohir ya. Nikah dohir itu ya
ke penghulu nikah, itu namanya nikah dohir. Sing paling penting nikah batin. Batinnya kudu nikah sama mertua seperti ibu kandung. Maksudnya itu apa? Gematinya itu loh. Maksud saya itu gematinya itu harus seperti kita kepada ibu kita. Harus sama. Ulah sampai ayat bahasa kieu. Eta mah jalma sejen kene. Ya. Eta mah jalma sejen. Bahkan ke suami saja menganggap sebagai jalma sejen. Anak batur zena. Salah kita anak batur. Itu berarti lamun masih buka anggapan gitu, batinnya encan nikah dengan suami. Baru nikah secara dohir, kumpul dohir saja, tetapi batinnya belum nikah karena masih menganggap suami itu sebagai anak batur, tidak menyatu dengan hati kita. Buktinya apa? Kalau suami masuk angin, egah deui. Angot, lamun suami geus teu bisa gawe, ya. Suami teu ker, bukan teu bisa gawe, eker teu bisa gawe, ngerumatan ge egah. Itu tandanya dirimu tidak nikah secara batin dengan suami. Nampanan duit daek, ketika suami kergering teu bisa teu bisa embret, dirinya udah nggak mau rumat, itu berarti suami istri yang tidak nikah batin dengan suami. Habis manis buah. Makanya nurutan si kadus, suami gering tetap di rumah. Saya datang ke situ tetap di pencean. Luar biasa Bu Kadus mah. Bareto kerja di perangkat, daek nambahan duit ya Bu ya. Bareto kerja di perangkat, daek nambahan duit ya. Ayeuna bapakna geus ibaratan teu ngantor deui, tetep di rumah dengan kasih berarti Bu Kadus insya Allah sudah nikah batin dengan suami. Ayah, jangan ngomong nggak mungkin. Ayah jenuk suami geri untuk di rumah. Nauzubillah ini. Bu, hati-hati. Tak ingatkan lagi masalah pernikahan ya. Seorang istri tidak bisa menalak suami. Iya betul ya. Meskipun ngomong saya mau indit, saya mau pisahan, lambo sampai mati pun kalau suami belum menalak tetap sah sebagai suami istri. Kalau suami itu punya hak untuk menalak istri. Kalau suami belum mengeluarkan saya talak 3 atau talak 1 atau 2, berarti masih sah. Punten ya Bu ya. Lambo jenengan pisah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi nek suami belum mengeluarkan kata-kata saya talak, tetap itu sah. Suami istri punya kewajiban untuk menghormati, merumat suami. Kalau tidak berarti sama aja Apalagi ya dicerai encan, pisahan 5 tahun, ya pisahan 5 tahun, merantau di perantauan ngakuna masih di sana nikah nikah di sana itu sama aja haram. Ya, hati-hati, ya. Hati-hati. Maka kalau kita menikahkan anak kita harus hati-hati, dipelajari betul calon menantu kita, ya, keluarganya, silsilahnya, ya, jangan sampai gegabah, ya, jangan sampai gegabah. Ternyata orang nikah jeng pamajikanna batur untuk nyaho, ketipu gitu ya. Nauzubillah ini. Itu hukum pernikahan. Kapan-kapan kita bedah masalah hukum pernikahan. Ya, hati-hati. Sedikit aja masalah menikah, hati-hati. Saya mengingatkan kepada, tolong bapak-bapaknya diingetin. Ya. Yang namanya seorang laki-laki hati-hati dengan mulutnya. Ngomong
ya udah balik sana ke orang tua dengan emosi, itu sudah talak. Ya. Meskipun nggak ngomong talak satu, tapi dirinya ngomong, ya udah sana balik ke orang tua, saya udah nggak mau ngrumat, itu sama aja sudah talak satu, ya Bu ya, talak satu. Talak satu itu lamun ibunya balik deh, igling, Pak kangen, terus langsung kikuk ya, itu sudah dianggap rujuk kembali, tidak perlu nikah di atas di depan penghulu, nggak perlu, atau di depan saksi nggak perlu. Nah, itu talak satu ya. Setelah rujuk, bapaknya ibunya bikin kesel ya. Hati-hati, ibu-ibunya jangan bikin kesel bapaknya, makanya ya. Karena apa? Kalau bapaknya sudah marah, emosi, bisa jadi omongannya tidak terkontrol. Maka jadi ibu-ibu juga jangan membuat suaminya emosi. Wes, ibunya bikin ulah lagi, bapaknya emosi, nalak yang kedua. Ya, ini belum ke KUA ya, belum diurus oleh Pak Mudin ya, masalah talaknya ya, baru talak omongan. Berarti yang kedua, itu kalau sudah kedua, itu harus dinikahkan oleh walinya. Ya, oleh bapaknya ya, dinikahkan lagi di depan dua saksi. Ya. Kok wes gitu, rujuk lagi ya kan? Bikin masalah lagi, ditalak lagi yang ketiga, jebret. Ya, ditalak yang ketiga. Ditalak yang ketiga ini sudah nggak bisa lagi dinikah lagi, nggak bisa. Kecuali perempuannya nikah lagi dengan laki-laki lain, sama laki-laki lain diceraikan, tapi jangan settingan ya, kayak sinetron. Lalu baru bisa baliklah. Sing jadi masalah gini Bu, pemahaman kita kalau sudah cerai, itu cerainya cuman cerai, yang penting cerai itu adalah cerai secara negara. Sudah keluar surat cerai. Itu baru satu kali keluar surat cerai. Besoknya lagi rujukan lagi. Ya. Nah, hati-hati nih kalau rujuk lagi, kalau sudah cerai negara ini ya. Diteliti dulu, suaminya sudah pernah nalak 3 kali enggak secara omongan. Nah, ini yang jadi masalah di umum itu. Pak penghulunya lihatnya cuman cerai negara, ya. Ditalak 3 kali secara omongan nggih, talak agama, paham nggih? Terus habis itu mereka ngurus cerai ke KUA, keluar surat cerai. Dianggapnya itu baru cerai baru talak 1 kali, dirujukkan deui sama Pak Mudin. Padahal tadinya suaminya sudah mengeluarkan talak 3 kali. Bahaya. Ya, ini bahaya. Nikahnya lagi itu nikah yang tidak halal. Karena apa? Suaminya sudah mengeluarkan talak sebanyak 3. Kecuali suaminya baru mengeluarkan talak 1 kali, terus cerai negara 1 kali, itu masih bisa. Ya, itu masih bisa. Hati-hati ya. Tadi ingat, seorang ibu tidak punya hak untuk menalak wes. Lah mau keluar kata-kata kaki 4 ya, kaki 5, aing enggak jadi pamajikan deui, tetap sebagai istri. Hati-hati ke hukum agama ini ya. Itu ya. Maka sungguh aku adalah Tuhan selain Allah. Hati-hati, jangan sampai diri kita menjadi Tuhan untuk diri kita. Ketika merasa paling benar, paling pinter, paling hebat, paling kuat, paling berkuasa, paling cantik, paling segalanya. Hati-hati, itu berarti sedang menjadi ibu-ibu yang bilang ya. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Balasannya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah ini. Bab malaikat. Yang pertama malaikat Jibril pembawa wahyu. 2 Mikail memberikan hujan, kenikmatan juga ya. Hujan, menghentikan hujan, memberikan nikmat. Ya, ibu-ibu bisa merasakan nikmatnya tempe mendoan, itu juga malaikat
Mikail, nikmatnya sholat, nikmatnya hidayah, nikmatnya apa? Berhubungan suami istri itu juga Mikail. Hati-hati, Jibril, Mikail, ada lagi malaikat Israil. Israil itu yang mencabut nyawa. Mencabut nyawa tidak ujuk-ujuk, tetapi di ayeuna geus mulai dipi naon ubane nambah hiji. Berarti makin ubane tambah 2, makin deket berarti imannya kudu semakin tinggi. Wes itu jelas itu. Ya. Anggot ngeus bodas kabeh kumaha Mas Vicky. Namun kepala geus bodas kabeh kumaha ya. Ya. Yang keempat adalah malaikat Israfil, meniup sangkakala. Meniupnya tidak hanya nanti, tetapi membangkitkan dari sekarang. Aku segera sadar, aku segera istighfar, aku segera tobat. Itu kerjaannya malaikat Israfil. Selanjutnya akan kita bahas masalah malaikat Mungkar dan Nakir yang menanyai di alam. Ibu-ibu, pertanyaan alam kubur kapan? Pertanyaan alam kubur kapan? Mulai Mungkar Nakir kerjanya? Kau udah mati, itu syariat, betul, nggak salah. Tetapi hakikatnya gesti aye. Unggal poe ditanya loh ke malaikat Mungkar Nakir, siapa Tuhanmu? Sawah. Buktinya apa? Buktinya apa? Suruh sedekah tetap milih salah. Siapa Tuhanmu? Sinetron. Setiap hari ditanya terus itu Mungkar Nakir itu. Kita yang tidak sadar. Lah nanti kalau kita ditanya siapa Tuhanmu tetap jawab sawah, nanti di alam kubur jawabannya tetap ora iso mikir wis. Nggak bisa mikir. Karena apa? Otaknya sudah mati. Berarti Mungkar dan Nakir menanyai nanti aye. Pernah ibu-ibu dalam hati ada gretek ayat panggilan korban katakanlah ya. Itu dalam hati boga duit 10 juta. Kira-kira ditanya dalam hati mesti ada yang nanya, ya enaknya jeng korban apa enaknya jeng beli kulkas. Jeng beli gelang wes ibu-ibu sekali gelang. Lamun jeng korban entah bukan naon. Lamun maksudnya bukan anu teu kadele loh, barangna tuh teu kadele lin. Sapi dibelah, dimakan jadi tai. Mikirna gitu loh maksudnya teh. Lamun tak aing belikan emas, kelontang bisa jengkonda. Itu namanya malaikat Mungkar Nakir sedang bertanya, Tuhanmu si? Yes. Jawab sendiri ya. Jawabannya tetap gelang kelontang. Nanti di akhirat nanti di alam kubur jawabannya Tuhanmu siapa, man robuka, gelang kelontang. Yes. Gitu ya Bu ya. Selanjutnya kita perdalam lagi. Mungkar, Nakir, Rokib, Malik. So cerdas nanti Ibu ya. Nah gitu ya. Silahkan kalau nyampe rumah cerita sama bapaknya ya. Bagi ilmu dengan bapaknya ya. Sambil ngobrol, sambil ngedengan. Tadi pengajian kia gitu ya. Man robuka, siapa Tuhannya? Gelang kelontang. Entar dek sholat, urah disuruh sholat. Lamun teu daek sholat ulah disuruh sholat. Lamun teu daek sholat ulah disuruh sholat. Tetapi diingatkan nek nyuruh sholat itu tidak akan baik. Tugas kita hanya mengingatkan. Jangan nyuruh ya, punten ya. Pak sholat sana. Nah, itu enggak sopan. Yang benar adalah punten Pak geus wae asar. Itu namanya mengetuk hati nu. Nek nyuruh sholat, akal berkata, maneh mah nu hirupan aing nyuruh aing. Jawabannya gitu, akhirnya dewek nante. Tapi lamun nanyanya dia, punten Pak ngingeti ayeuna geus asar.
Ulah pokoknya gitu. Itu berarti yang diketuk hati Kalau hidayah turun, bapaknya pasti jangan nyuruh sholat ya, jangan. Rasulullah nggak pernah nyuruh sholat, nggak pernah. Tetapi mengingatkan untuk ya gitu. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ibu-ibu dimohon kehadirannya malam Jumat ba'da isya. Yasinannya habis isya, habis maghribnya diganti menjadi habis isya. Berarti habis isya langsung tawasulan, kita mendoakan menyebutkan namanya satu persatu, satu keluarga satu alfa. Ulah poho dicatatnya, lamun poho saha minimal orang tua anak, lamun geus paeh ya. Lamun geus orang tua anak, kakek nenek nak ya. Minimal eta. Lamun geus kakek neneknya syukur buyut lin. Nah, bapakna kakek nenek maksudna eta kudunya lamun can nyaho berusaha nyaho, nanyakeun ke jalma kolot mesti inget. Ya. Syukur-syukur bisa nyampe buyut atasnya buyut apa? Nah, syukur-syukur bisa nyampe eta ya, tapi maksimal 3 ieu. Bapak, kakek sama bu minimal eta kudu nyaho ya. Lamun teu nyaho nanyakeun. Ti ayeuna nanyakeun. Saya yakin jenuk ibu-ibu teu nyaho buyutna. Saya yakin, saya tes. Bu RT buyutna saha? Buyutna Bu RT saha? Jeng? Terus di sisi dari suami? Buyutnya suami? Jeng? Nah, lampunya berarti belum pernah tentunya ya. Ya. Wes itu ya. Saya minta 3 ini. Pertama, orang tua kalau sudah meninggal. Kedua, kakek nenek kalau sudah meninggal baik dari suami maupun istri. Yang ketiga adalah buyut dari suami maupun nanyakeun ti ayeuna. Nu keempat, ulah kelewatan anak nu terek. Terek itu naon ya? Hah? Anak yang sudah meninggal itu loh. Kalau masih di kandungan meninggal atau mungkin lahir tapi meninggal belum sempat diberi nama, itu juga harus didoakan. Ayak nuboga keguguran. Apa itu yang meninggal di kandungan itu loh? Apa? Iya saya tahu. Lamun can dinamain beri nama. Lamun can jauh laki-laki atau perempuan kasih nama yang cocok untuk laki-laki, cocok untuk perempuan. Contoh Nur kan laki-laki sama perempuan cocok ya. Itu. Kalau belum ngerti bayinya laki-laki atau perempuan udah meninggal duluan, itu tetap dikasih nama, didoakan. Saya minta 4 ini ya. Ya, minta 4 ini minimal. Itu kira-kira malam Jumat nanti silakan membawa rantang ya. Bapak-bapaknya diajak mulai berguna unggul ya. Oh, mana? Di mana? Di Aceh. Oke, di ayah kota, ayah kota video call. Bari kieu. Video call ngaruahkeun online. Ngaruahkeun online ya. Bawa rantang, tas isya, syukur-syukur bisa sholat isya berjamaah. Berarti yasinan habis maghrib kita gabung di habis isya. Ibu-ibu sing bawa yasin nggih, punten sing can bisa yasin tetap datang. Ya. Sing can bisa yasin tetap datang, ikut barokahnya sama saja, ulah minder ya, ulah tepede ya, ulah tepede, diajak tetap datang, niatnya mendoakan, itu. Nanti tahlilnya mau singkat apa lengkap? Apa singkat apa lengkap tahlilnya? Lengkap siap. Sepenting sabar ya, harus sabar, nggak bisa diburu-buru. Nggak bisa
guru sabar, kita nikmati. Nanti lalu kencot kan makan enak kan? Orang tuanya makan enak, kita juga makan. Rantangnya untuk kita, doanya untuk almarhum ulak walik. Ya ulak walik ya. Doanya untuk rantang untuk almarhum almarhumah terdiakan gitu ya. Guys ya. Ya. Mari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.